Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Ja'far Sodik, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, NIM 210830287 akan melaksanakan tugas pidato. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitab wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Tiada satupun selainnya yang mampu menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama nikmat lahir dan yang kedua nikmat batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Luqman ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, yang artinya, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Quran surat Luqman ayat 20. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata seperti harta, penghormatan orang, ketampanan, kecantikan, diberi taufik, kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, kesehatan, keturunan, harta, kedudukan, sungai, hujan, tanaman, hewan-hewan, air dingin, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Kewajiban setiap mukallaf balik dan berakal adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan kekufuran, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan barang siapa yang melakukan syukur, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Maka dia juga akan diberikan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah diketahui bahwa kita semua di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abalahu." Rawahu Tirmizi wa sahahahu. Yang artinya, seorang hamba tidak akan berpindah dari suatu fase ke fase yang lain di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskannya, tentang ilmunya, dengan hal apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia salurkan hartanya, dan tentang jasadnya dalam hal apa difungsikan. Hadis riwayat Tirmizi dan ia menilainya sahih. Karenanya mari kita hisab diri kita, mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagaimana mestinya? Saudara-saudara seiman, di antara nikmat batin adalah nikmat teragung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang soleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama, dan paling tinggi yang diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, harta, jabatan, dan semacamnya, namun tidak diberi iman, maka seakan ia tidak diberi nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberi iman dan tidak diberi dunia, maka seakan ia tidak terhalang dari suatu nikmat apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla
yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dunya illa liman ahabba, rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cinta dan kepada orang yang tidak ia cinta, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang ia cinta. Hadis riwayat Ahmad. Di antara nikmat ada juga yang merupakan akibat atau buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara haram, dan memperbanyak amal sunnah. Nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka ia tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya. Sedangkan orang yang diberi taufik atau kemudahan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin dengan melaksanakan perintah Allah, sehingga ia melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram, serta menggunakan anugerah nikmat untuk mentaati Tuhannya, maka balasan dari Tuhannya adalah kenikmatan yang abadi, yang tidak akan punah dan sirna. Allah berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah dari ayat 7-8. Mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridho terhadap mereka sebagaimana mereka ridho kepadanya. Ridho Allah adalah salah satu sifatnya yang tidak menyerupai ridho makhluk. Karena makna ridho Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, sedangkan ridho para hamba kepada Tuhannya adalah beriman kepadanya, menerima ketetapannya, dan menyerahkan segala hal kepadanya. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah dalam satu pun musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka bersabar untuk tetap melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram, serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah untuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu adalah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.